Seorang ibu rumah tangga yang kesepian menemukan pelipur lara pada pemuda tetangganya saat suaminya jatuh sakit. Tapi hubungan terlarang yang bermula dari rasa kasihan perlahan berubah menjadi candu yang sulit dihentikan. Jangan lupa subscribe ya, siapkan kopimu, nikmati ceritanya. Di sebuah gang kecil di pinggiran kota, dua rumah berdiri berdampingan dengan halaman yang hanya dipisahkan pagar kawat sederhana. Rumah pertama milik keluarga Bu Ayu, ibu rumah tangga berusia 38 tahun, dengan dua anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Rumah kedua milik pasangan Bu Lina dan Pak Jarwo, bersama anak lelaki mereka, Reza. Reza, 20 tahun, sedang dalam masa menganggur. Tubuhnya tinggi dan atletis, wajahnya menarik dan bersih. Jenis laki-laki yang membuat para ibu-ibu di lingkungan itu melirik diam-diam ketika ia menyiram tanaman dengan kaos tanpa lengan. Tapi di balik penampilan itu, Reza belum punya arah. Ia lebih suka rebahan, bermain ponsel, dan bersantai di warung kopi daripada mencari kerja. Berbeda dengan Reza, Bu Ayu dikenal sebagai sosok ibu yang rajin, sederhana, dan penuh dedikasi. Setiap pagi ia bangun paling awal, menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya, membersihkan rumah, lalu mengantar anak-anak ke sekolah. Wajahnya tak mencolok, kulit sawo matang, dan tubuh yang mulai melar karena usia dan kehamilan. Tapi ada aura tenang dan keibuan yang membuat orang merasa nyaman berada di dekatnya. Hubungan antara dua keluarga ini cukup akrab. Bu Ayu sering mengirim masakan ke rumah Bu Lina, dan sebaliknya, jika salah satu sibuk, yang lain bersedia menitipkan anak atau belanjaan. Mereka hidup dalam ritme gotong royong kecil yang hangat. Namun, suasana mendadak berubah ketika Pak Prapto, suami Bu Ayu, terjatuh saat sedang bekerja di pabrik. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan jantung yang cukup serius. Ia harus dirawat intensif di rumah sakit untuk waktu yang belum bisa ditentukan. Sejak itu, Bu Ayu bolak-balik rumah sakit, menjaga suaminya siang dan malam. Kadang digantikan ibu mertuanya, tapi lebih sering ia sendiri yang menunggu. Anak-anak mereka sementara dititipkan ke rumah orang tua Bu Ayu di luar kota. Tapi Bu Ayu masih harus pulang setiap 2 atau 3 hari sekali untuk membereskan rumah, mengambil pakaian bersih, atau sekadar mandi dan istirahat sebentar. Masalahnya, Bu Ayu tak bisa mengendarai motor, dan ongkos ojek online mulai membebani keuangan mereka. Melihat itu, Bu Lina merasa iba. Suatu malam, saat Reza sedang makan malam, sambil menonton video lucu di ponsel, Bu Lina membuka pembicaraan. "Za, ibu minta tolong ya, mulai besok kamu antar Bu Ayu ke rumah sakit. Kasihan, dia bolak-balik sendirian terus. Kamu juga gak ngapa-ngapain di rumah." Reza mendengus pelan. "Kenapa harus aku sih? Banyak ojek online juga, Bu. Kalau bisa dibantu tetangga sendiri, kenapa enggak? Lagian itu Bu Ayu loh. Dia sering masakin kita, bantuin ibu juga. Masa kamu gak punya hati?" Pak Jarwo menimpali. "Zah, dengerin ibu kamu. Hitung-hitung kamu gerak, jangan cuma main HP terus." Reza ingin membantah, tapi matanya melirik jam dinding. Sudah lewat jam 9, dan ia tak punya alasan kuat. Akhirnya ia hanya mendengus pelan. Iya, esok paginya, Reza berdiri di depan pagar rumah Bu Ayu. Ia mengetuk perlahan, menunggu dengan helm di tangan. Tak lama, Bu Ayu keluar dengan wajah kelelahan, tapi tetap tersenyum sopan. "Maaf ya, merepotkan." "Gak apa-apa, Bu," kata ibu saya. "Saya harus jadi ojek pribadi ibu sekarang." Bu Ayu hanya tersenyum kecil, sambil mengenakan jaket tipis. Mereka naik motor bersama, dengan Bu Ayu duduk di belakang, tangan memegang ujung jok motor. Reza merasa sedikit canggung, belum terbiasa mengantar ibu-ibu seperti ini. Di jalan, mereka nyaris tak berbicara, hanya suara angin dan motor yang mengisi kesunyian. Tapi dari kaca spion, Reza sesekali melirik Bu Ayu, yang tampak termenung, matanya sembab. Mungkin semalaman menangis di rumah sakit. Saat sampai, Bu Ayu turun perlahan, lalu berterima kasih singkat sebelum masuk ke rumah sakit. Reza pulang dengan perasaan aneh. Entah kenapa, ada sesuatu dalam tatapan mata Bu Ayu tadi yang membuat dadanya berat. Dalam beberapa hari ke depan, rutinitas itu terus berulang. Pagi antar,
malam jemput. Kadang Bu Ayu membawa baju kotor atau makanan yang dikirim mertua, dan Reza, walau awalnya menggerutu, mulai terbiasa. Bahkan mulai memperhatikan ada sesuatu dalam sosok Bu Ayu. Kesederhanaannya, ketegarannya, caranya memeluk tas kecil di pangkuan sambil menunduk di motor yang diam-diam membuat Reza ingin melindunginya. Meski ia sendiri belum tahu kenapa. Dan dari sinilah semuanya akan berubah. Reza tak pernah mengira hidupnya yang monoton bisa berubah karena satu permintaan ibunya. Sudah seminggu lebih ia mengantar jemput Bu Ayu. Ia mulai melihat sisi lain dari ibu rumah tangga. Yang dulu tak menarik perhatiannya, Bu Ayu memang tak cantik. Wajahnya biasa saja, bahkan kadang terlihat tua saat kelelahan. Tapi ada sesuatu yang lain. Cara ia bicara lembut, cara ia menyebut nama Reza dengan nada sopan, dan terutama cara tubuhnya terasa saat duduk di belakangnya. Hari demi hari, Reza makin terbiasa dengan kehadiran Bu Ayu di motornya. Dan tanpa sadar, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti aroma bedak lembut dari leher Bu Ayu, atau cara jaket tipisnya menempel di tubuh saat tertiup angin pagi. Reza menegur dirinya sendiri. Dia itu istri orang, Za. Tapi tubuhnya tetap merespons. Diam-diam, Reza mengangguk pelan. Meski tak ada yang melihat. Malamnya, sekitar pukul 8, hujan masih belum reda. Tapi ia tetap meluncur ke rumah sakit. Bu Ayu menunggu di lobi dengan payung lipat yang sudah bocor. Masih hujan ya, katanya pelan sambil tersenyum tipis. Wajahnya terlihat sangat lelah malam itu. Reza membuka jas hujan cadangan. Pakai ini aja, Bu. Kita langsung aja ya. Perjalanan pulang terasa lebih senyap dari biasanya. Hujan membasahi celana mereka, dan angin malam menusuk tajam. Reza sesekali melirik kaca spion. Bu Ayu tampak menggigil kecil. Setibanya di depan rumah, Bu Ayu mengajak Reza masuk sebentar. Baju kamu basah, masuk dulu, ganti dulu, nanti malah sakit. Reza ragu, tapi anggukan kecil dari Bu Ayu membuatnya mengikuti. Rumah itu gelap, sepi. Hanya ada suara hujan dan aroma khas rumah yang lama ditinggal. Bu Ayu menyalakan lampu ruang tamu dan mengangsurkan handuk kecil. Maaf ya, bajumu basah banget. Reza menyeka rambut dan lehernya. Bu Ayu mengambilkan kaos dan celana milik suaminya yang tergantung di balik pintu. Saat Reza mulai membuka jas hujan dan kaosnya, ia tak sadar Bu Ayu berdiri cukup dekat di ruang sempit itu. Mereka hanya dipisahkan satu meja kecil. Saat Reza berbalik, bertelanjang dada dan sedikit basah, mata Bu Ayu terpaku sejenak. Otot dada Reza yang kencang, tetesan air yang menuruni perutnya, dan napasnya yang sedikit berat. Semuanya membuat Bu Ayu tiba-tiba terasa panas. Reza menyadari tatapan itu. Ia berhenti sejenak, menatap Bu Ayu yang menunduk dengan gugup. Bu, kenapa? Tanyanya pelan. Bu Ayu tersentak. Enggak apa-apa. Kamu ganti baju dulu aja. Tapi saat ia membalikkan badan untuk pergi, kakinya terpeleset sedikit karena lantai yang basah. Ia terhuyung, dan Reza spontan menangkap tubuhnya. Bu Ayu terjatuh ke pelukan Reza. Tubuh mereka saling menempel. Napas bertemu di ruang sempit itu. Sejenak, waktu membeku. Bu Ayu menatap Reza dari jarak yang sangat dekat. Dadanya berdebar cepat, napasnya tidak beraturan. Reza masih memeluk pinggang Bu Ayu. Tangannya terasa hangat di balik baju basah itu. Maaf Bu, saya nggak sengaja. Bu Ayu tidak menjawab, tapi ia juga tidak menjauh. Reza bisa merasakan dada Bu Ayu naik turun, menyentuh dadanya. Lembut, hangat. Lalu, tubuh mereka saling diam, tapi tidak melepaskan. Seakan keduanya tahu bahwa ini salah, tapi tak bisa mundur. Lalu tanpa oba-oba, bibir Reza menyentuh kening Bu Ayu. Lembut, ragu, seperti ingin menghapus rasa sedih yang diam-diam ia lihat selama ini. Bu Ayu terdiam, matanya terpejam. Tangannya menggenggam ringan baju Reza yang basah. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membakar sesuatu di dalam diri mereka. Ketika akhirnya Bu Ayu menjauh perlahan, pipinya memerah. Ia menarik napas panjang dan berkata pelan, "Kamu pulang aja ya, besok pagi antar lagi. Bisa?" Reza hanya mengangguk, tapi pikirannya masih tertinggal di pelukan barusan. Dan malam itu,
Keduanya sama-sama sulit tidur, bukan karena hujan, tapi karena sensasi aneh dan nikmat yang tak sengaja mereka ciptakan bersama. Sejak malam hujan itu, segalanya berubah. Bukan hanya dalam pikiran Reza, tapi juga dalam tatapan Bu Ayu. Tak ada yang pernah dibicarakan langsung. Tak ada janji, tak ada pengakuan. Tapi setiap kali Reza menjemput Bu Ayu, tatapan mata mereka saling bicara, penuh rasa bersalah, yang dibungkus oleh rindu yang tak masuk akal, dan tak butuh waktu lama sebelum semuanya pecah. Hari itu, Reza datang menjemput seperti biasa, tapi berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Bu Ayu meminta mampir dulu ke rumah. Saya lupa ambil dompet. Sebentar aja ya, katanya dengan suara datar. Tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Reza masuk dan duduk di ruang tamu. Rumah itu sepi, hanya suara kipas angin tua di sudut ruangan. Bu Ayu muncul dari kamar beberapa menit kemudian. Kali ini tanpa jaket, hanya mengenakan daster tipis warna abu-abu. Rambutnya diikat asal, wajahnya tanpa bedak. Tapi di mata Reza, ia terlihat lebih nyata, lebih menggoda. Mereka hanya bertatapan, suasana canggung, hening, tapi mendebarkan. Kemarin, malam itu, Bu Ayu membuka suara. Kamu gak merasa bersalah? Reza menatapnya lekat-lekat. Aku mikirin itu tiap malam. Tapi aku juga gak bisa bohong, Bu. Rasanya hangat, enak, aku suka. Bu Ayu menunduk, memeluk dirinya sendiri. Aku istri orang, Reza. Tapi Bu Ayu juga manusia. Reza berdiri perlahan, mendekat. Ia berdiri di hadapan wanita itu, menatap wajah yang kelelahan, tapi tetap menyimpan kerinduan tersembunyi. Dengan hati-hati, Reza mengangkat tangan dan menyentuh pipi Bu Ayu. Yang disentuh hanya menutup mata, membiarkan tangannya diam di sana. Aku gak maksa, bisik Reza. Tapi kalau ibu izinkan, aku pengen peluk ibu lagi. Kali ini tanpa hujan, dan Bu Ayu tidak menjawab. Ia hanya bergeser satu langkah, membuka ruang kecil di dadanya untuk pelukan yang sangat ditunggu-tunggu. Saat tubuh mereka kembali bertemu, sesuatu dalam diri Bu Ayu pecah. Ia memeluk Reza erat, lebih erat dari yang seharusnya, lebih dalam dari sekadar pelukan hiburan. Mereka saling cium, liar dan panas. Reza mengangkat tubuh Bu Ayu dan membaringkannya di sofa. Tangan-tangan mereka mulai menyelusup ke balik pakaian. Bu Ayu meringis pelan, membiarkan semuanya mengalir seperti air yang selama ini ia tahan. Mereka bercinta untuk pertama kalinya di ruang tamu rumah Bu Ayu yang lampunya masih menyala. Tidak ada musik, tidak ada kasur empuk, hanya desahan pelan dan gemetar tubuh yang saling melepas rindu-rindu yang baru mereka sadari ada. Dan saat selesai, tak satu pun dari mereka bicara. Bu Ayu hanya menangis pelan di dada Reza, dan Reza mengecup rambutnya lembut. Aku gak ngerti kenapa ini bisa terjadi, gumam Bu Ayu. Karena kita sama-sama kesepian, jawab Reza pelan. Setelah itu, hubungan mereka berubah. Di depan orang, mereka tetap seperti tetangga biasa. Tapi di antara mereka, sudah tak ada sekat. Setiap Reza menjemput, selalu ada harapan akan mampir sebentar. Kadang di rumah, saat tidak ada siapa-siapa. Kadang saat mereka pulang dari rumah sakit, berhenti di warung kosong yang sudah tutup. Bahkan pernah sekali, saat Bu Ayu menjaga Pak Prapto di rumah sakit, ia menyelinap ke kamar mandi untuk bertemu Reza yang pura-pura mengantar makanan. Mereka seperti dua orang yang tak bisa lepas dari candu. Setiap sentuhan, setiap ciuman, terasa lebih menggoda karena penuh risiko. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih nikmat. Suatu sore, setelah pulang dari rumah sakit, mereka berhenti di bukit kecil tak jauh dari pemakaman desa. Tempat itu sepi dan sunyi. Reza mematikan motor, dan Bu Ayu turun sambil memeluk lengannya. Tempatnya aneh, gumam Bu Ayu. Tapi gak ada orang, jawab Reza sambil tersenyum miring. Kita aman. Di bawah pohon besar, mereka duduk berdua. Hanya suara angin dan burung sore. Reza membelai rambut Bu Ayu, lalu memeluknya dari belakang. Bu Ayu bersandar, menatap langit. Aku gak tahu harus merasa apa, Za. Gak usah mikir dulu, nikmati aja sekarang. Dan mereka pun kembali melakukannya. Dengan tubuh yang saling mencari, dengan napas terburu dan peluh yang bercampur. Bahkan saat semut menggigit kaki, atau suara motor lewat di kejauhan,
membuat jantung berdebar. Itu justru menambah kenikmatan yang sulit dijelaskan. Mereka tidak sedang jatuh cinta, tapi mereka saling butuh. Bu Ayu butuh pelarian dari kesedihan dan kesepian. Reza butuh seseorang yang melihatnya lebih dari sekadar pemuda pengangguran. Dan dalam dosa itu, mereka saling menemukan. Namun hubungan itu bukan tanpa konsekuensi. Dalam diam, Bu Ayu mulai berubah. Ia lebih sering diam di rumah sakit. Matanya selalu tampak lelah, tapi tubuhnya jadi lebih ringan, seolah ada beban yang terlepas dan beban yang baru tumbuh bersamaan. Sementara Reza mulai jarang di rumah. Ia selalu mencari-cari alasan untuk dekat dengan rumah Bu Ayu. Kadang pura-pura menanyakan makanan atau menawarkan diri membeli obat. Padahal di balik itu semua hanya ingin mencuri waktu. Satu pelukan singkat, satu kecupan di sudut dapur, satu detik saja untuk merasakan kulit itu lagi. Keduanya tahu hubungan ini salah, tapi juga terlalu dalam untuk berhenti. Mereka bukan lagi tetangga, mereka sudah menjadi pelipur lara, satu sama lain dalam sunyi, dalam dosa, dalam nikmat yang diam-diam kecanduan. Hari-hari berjalan cepat, tapi rasa bersalah tidak pernah benar-benar hilang. Setiap pelukan dan ciuman yang Reza dan Bu Ayu bagi selalu disertai bisikan dalam hati tentang dosa, tentang suami yang sakit, tentang anak-anak yang belum tahu apa-apa. Namun yang aneh, rasa bersalah itu tak cukup kuat untuk menghentikan mereka. Justru sebaliknya, diam-diam mereka jadi lebih berani, lebih nekat, karena kedekatan mereka bukan lagi sekadar pelepas rindu singkat, tapi mulai menjadi kebiasaan yang membuat candu. Bu Ayu mulai pandai menyelinap. Ia hafal kapan ibu mertuanya datang ke rumah sakit dan kapan ia bisa pulang sebentar ke rumah. Kadang, ia bilang ke orang rumah hendak beli keperluan suaminya, padahal hanya ingin bertemu Reza walau sebentar. Dan Reza pun mulai lebih siap. Ia selalu standby, menunggu pesan pendek yang seringkali hanya berbunyi, 15 menit cukup, atau rumah kosong, kamu bisa sekarang. Hubungan mereka tidak lagi sekadar sembunyi di balik sofa atau mencuri waktu di kamar mandi rumah sakit. Mereka mulai menjelajah, kadang bertemu diam-diam di kamar tamu milik Reza saat orang tuanya keluar rumah. Kadang bahkan di dalam mobil sewaan Reza yang pura-pura jadi driver pribadi saat mengantar Bu Ayu beli barang. Suatu malam, Reza datang diam-diam ke rumah Bu Ayu lewat pintu belakang. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11. Anak-anak sudah tidur di rumah mertua dan Pak Prapto masih di rumah sakit. Bu Ayu membuka pintu dapur dengan langkah pelan. Ia mengenakan daster bermotif bunga yang longgar. Di bawah cahaya redup kulkas, kulitnya tampak lebih pucat, tapi matanya terang. Reza masuk seperti pencuri, tapi yang ia curi bukan harta, melainkan waktu dan tubuh wanita yang sudah terlalu sering mengisi mimpinya. Mereka tidak banyak bicara, hanya pelukan, lalu ciuman panjang yang merambat dari bibir ke leher turun ke bahu. Bu Ayu bersandar di meja makan, menarik Reza makin dekat. Kalau sampai ketahuan, gumamnya pelan di sela-sela ciuman. Reza mencium pipinya. Kita hati-hati. Dan malam itu mereka bercinta di dapur, di antara botol kecap dan rak sendok, dengan napas terburu, dengan bisikan pelan, dengan tubuh yang menekan dinding, dan kaki yang saling mengunci. Tak ada kasur, tak ada bantal, tapi semuanya terasa nikmat, liar, daring. Setelahnya, Bu Ayu menyandarkan kepalanya di dada Reza. Daster lusuh itu sudah separuh terbuka, wajahnya basah oleh peluh dan emosi yang tumpah. Aku gak pernah merasa begini seumur hidupku, bisiknya. Bahkan sama suamiku dulu. Reza hanya mencium keningnya. Tak tahu harus berkata apa. Hubungan itu tumbuh, meski dibangun di atas kebohongan. Tapi mereka tak peduli. Bahkan saat Pak Prapto mulai membaik dan bisa pulang ke rumah beberapa hari, Reza dan Bu Ayu tetap mencari celah. Kadang saat Pak Prapto tidur siang, Reza menyelinap masuk. Kadang Bu Ayu pura-pura mencuci di belakang, dan Reza mendatanginya dari arah kebun, membawa senyum dan pelukan di balik tembok jemuran. Gila kamu, kata Bu Ayu suatu kali, setengah tertawa setengah panik, setelah Reza menciumnya. Di balik dinding samping rumah, yang bikin aku gila itu ibu, bisik Reza sambil mencubit pinggangnya.
Keduanya tertawa pelan, lalu berciuman lagi. Tak peduli suara anak-anak tetangga bermain tak jauh dari pagar. Tapi yang namanya rahasia lama-lama menimbulkan jejak. Pak Jarwo ayah Reza mulai curiga. Suatu hari, ia melihat Reza menyelinap keluar rumah saat sore dan tak kembali hingga maghrib. Ia bertanya-tanya, tapi Reza hanya menjawab singkat, "Nganter Bu Ayu." Lina, ibu Reza, sempat menegur Bu Ayu dengan lembut, "Makasih ya Ayu, sudah bantu-bantu Reza ngisi waktu. Dia jadi rajin keluar rumah sekarang." Bu Ayu hanya tertawa pelan. "Iya, alhamdulillah, anaknya juga ringan tangan." Tapi dalam hati, jantungnya berdegup keras. Kalimat polos itu menusuk seperti peringatan, dan semakin banyak celah yang mereka ambil, semakin besar pula peluang untuk jatuh. Suatu malam, saat Reza berkunjung diam-diam ke rumah Bu Ayu, hujan kembali turun deras. Sama seperti malam pertama mereka bersentuhan, mereka kembali bercinta di ruang tamu. Kali ini lebih panas, lebih dalam, lebih lama. Reza menggoda tubuh Bu Ayu dengan kecupan kecil dari leher ke dada, lalu turun ke paha. Bu Ayu menggeliat pelan, tangannya mencengkram bantal, berusaha tidak bersuara. "Aku kangen aroma ibu," bisik Reza saat tubuh mereka saling menyatu. Dan Bu Ayu tak bisa berkata-kata, ia hanya bisa merasakan dunia lenyap. Saat Reza bergerak pelan di atasnya, membuat tubuhnya bergelombang dalam nikmat yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Tapi malam itu juga, seseorang mengetuk pintu depan. "Tika, Kali." Deg. Bu Ayu langsung mendorong Reza perlahan dan menegakkan tubuh. Wajahnya panik. "Siapa itu?" bisik Reza. Entah, mereka membeku, tidak bergerak. Hanya suara hujan dan detak jantung masing-masing yang terdengar keras di kepala. Ketukan itu tidak terdengar lagi. Tapi malam itu jadi tanda bahwa permainan mereka sudah terlalu jauh. Sejak malam ketika ketukan misterius mengganggu keintiman mereka, suasana hati Bu Ayu berubah. Ia jadi lebih gelisah, lebih sensitif, dan lebih sering menolak ajakan Reza untuk bertemu. Wajahnya yang biasanya tenang kini selalu menyimpan kekhawatiran, dan mata beningnya seperti tak bisa lagi menatap Reza terlalu lama tanpa menyimpan rasa bersalah yang mendalam. "Sudah terlalu jauh, Za," ucapnya lirih di teras rumah suatu sore. Mereka duduk berjauhan, tak seperti biasanya. Bu Ayu melipat tangannya erat di pangkuan, sementara Reza hanya menatap wajahnya yang pucat diterpa cahaya matahari senja. "Aku tahu," jawab Reza pelan. "Tapi kalau ibu gak mau, aku bisa berhenti. Tapi jangan bohong. Ibu masih pengen aku kan?" Bu Ayu menunduk. Napasnya gemetar. Butuh waktu cukup lama sebelum ia mengangguk pelan, tanpa kata. Satu anggukan kecil yang membuka kembali pintu hasrat yang coba ditutup rapat-rapat. Dan saat mata mereka kembali bertemu, tak butuh waktu lama untuk tubuh mereka menyatu lagi. Hari itu, mereka bercinta dengan tenang di kamar tamu. Kali ini tidak ada tergesa-gesa, tidak ada gairah liar yang meledak-ledak. Yang ada hanya sentuhan perlahan, ciuman panjang, bisikan lirih di telinga, dan desahan penuh rindu yang seperti ingin menunda perpisahan yang tak terelakkan. "Aku takut, Za," lirih Bu Ayu saat mereka berpelukan usai bercinta. Tubuhnya bergetar di bawah selimut tipis. "Aku gak bisa terus kayak gini. Suamiku makin sehat, anak-anakku makin peka. Aku juga bukan cewek muda yang bisa kabur sama lelaki." Reza menarik tubuhnya lebih dekat. "Aku gak minta ibu milih aku. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau ini yang ibu butuh buat bertahan, aku akan tetap di sini." Kalimat itu tak membuat Bu Ayu lega. Justru ia menangis dalam diam, karena ia tahu Reza bukan hanya pelipur lara. Diam-diam, pemuda itu sudah mulai mengisi ruang yang seharusnya tak bisa diganti siapapun. Beberapa minggu kemudian, semuanya nyaris terbongkar. Siang itu, Reza kembali menyelinap ke rumah Bu Ayu. Mereka baru saja selesai bercinta di dapur. Cepat, singkat, tapi tetap memabukkan. Saat tiba-tiba suara pintu pagar berbunyi, suara langkah kecil berlarian. Menyusul tak lama kemudian, "Mama." Bu Ayu panik. "Astaga, anak-anakku." Reza cepat mengambil bajunya dan menyelinap ke belakang rumah. Bu Ayu menarik dasternya, menyeka cepat keringat di leher, lalu membuka pintu depan. Dengan wajah berusaha tenang,
Dua anak kecil langsung berlari memeluknya. Nenek bilang, "Ayah udah boleh pulang." 2 hari, kita kangen mama. Bu Ayu tersenyum kaku, matanya melirik ke arah dapur dan jendela belakang, memastikan tak ada yang tertinggal. "Iya, mama juga kangen. Yuk masuk, mandi dulu, habis itu makan ya." Malam itu, Bu Ayu mengirim pesan ke Reza. "Kita harus berhenti dulu." Untuk sementara aku takut Reza tidak membalas, tapi ia mengerti. Ia pun mulai menjaga jarak. Tidak lagi datang ke rumah, tidak lagi menunggu pesan. Namun jarak itu bukan berarti lupa. Mereka hanya berdiam di tempat masing-masing sambil terus merindukan sentuhan yang pernah membuat dunia mereka berguncang. Kadang, Reza hanya berdiri dari jauh, memandangi rumah Bu Ayu dari seberang jalan. Kadang, Bu Ayu hanya menatap layar ponsel, tanpa berani mengetikkan pesan. Hasrat itu belum mati, tapi mereka mulai sadar. Batasnya sudah di depan mata. Beberapa hari kemudian, Reza bertemu dengan Pak Jarwo di warung kopi. Ayahnya itu menepuk bahu Reza sambil tersenyum lebar. "Hebat juga kamu ya, Za. Udah bisa bantu-bantu tetangga." Bu Ayu tuh sampai bilang, "Kamu anak muda yang sopan banget. Katanya kamu bisa dipercaya." Reza hanya tersenyum tipis. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. "Iya Pak, saya cuma bantu-bantu aja." Hati Reza menjerit. Ia tahu ia sudah melanggar kepercayaan, dan yang paling menyakitkan adalah ia bahkan tak bisa sepenuhnya menyesal, karena di balik semua dosa itu ada kenikmatan yang tak bisa dilupakan. Sentuhan hangat Bu Ayu, pelukannya yang menghapus kehampaan, tatapannya yang membuat Reza merasa diinginkan, diperlukan. Itu bukan sekadar nafsu, itu candu yang menyamar jadi pelarian. Malamnya, Bu Ayu berdiri lama di depan cermin. Rambutnya mulai beruban di sisi pelipis. Kerutan halus di mata mulai terlihat saat ia tersenyum. Ia menyentuh dadanya sendiri, memandang wajahnya yang biasa-biasa saja. "Apa yang kamu cari dari aku, Za?" bisiknya pelan. "Kenapa kamu gak cari yang muda, yang cantik?" Tapi ia tahu jawabannya. Mungkin bukan karena tubuhnya, tapi karena ia menyediakan ruang bagi Reza, sama seperti Reza menyediakan tempat untuknya menumpahkan rindu yang selama ini ia tahan sendiri. Suatu sore, setelah berhari-hari berjarak, Bu Ayu mengetuk pintu rumah Reza. Lina yang membukakan pintu. "Wah, Bu Ayu, ada perlu apa?" Bu Ayu tersenyum tenang. "Reza ada, saya mau minta tolong antar beli galon." Berat banget. Soalnya Reza muncul dari dalam, menahan keterkejutan. Mereka hanya saling pandang, tapi tatapan itu cukup. Dalam perjalanan ke toko, mereka tak banyak bicara. Tapi saat menuruni tangga kecil di samping toko, Bu Ayu menarik tangan Reza. "Aku kangen," bisiknya. Reza menatapnya, mencari kejujuran di balik kata itu. "Aku juga." Dan di ruang sempit penyimpanan galon, di antara bau plastik dan kardus, mereka kembali mencuri waktu. Satu pelukan panjang, satu ciuman basah, satu desahan penuh rindu. Mereka tahu ini salah, tapi untuk yang kesekian kalinya, mereka memilih tetap salah demi merasakan hidup. Sejak pertemuan terakhir mereka di gudang galon itu, sesuatu berubah. Hubungan mereka tak lagi tentang momen curian, tapi mulai menyerupai candu yang tak bisa mereka tinggalkan. Bukan hanya tubuh yang saling merindukan, tapi hati mereka pun sudah saling bergantung. Reza tak lagi sekadar jadi ojek pribadi. Ia sering datang tanpa alasan jelas, hanya untuk melihat Bu Ayu menyapu halaman atau membantu membawa belanjaan dari warung. Orang-orang mulai bertanya-tanya, bisik Bu Ayu suatu hari saat mereka duduk di belakang rumah, di bawah bayang pohon jambu. "Kenapa kamu sering kesini? Padahal suamiku udah pulang ke rumah." "Aku cuma bantu kan," jawab Reza tenang, meski matanya menyapu wajah Bu Ayu dengan rindu yang nyata. "Tapi aku takut. Aku makin gak bisa berpikir jernih. Kita udah kelewat jauh, Bu. Mau mundur sekarang." Rasanya sakit. Bu Ayu terdiam. Angin sore meniup rambutnya yang mulai kusut. Di wajahnya tersimpan kelelahan, tapi juga rasa bersalah yang bercampur rindu. "Tapi kita gak mungkin lanjut, Za. Aku ibu 2 anak. Suamiku masih hidup." Reza menatapnya lama. "Kalau kamu minta aku pergi, aku akan pergi. Tapi jangan pernah pura-pura gak sayang aku." Wajah Bu Ayu memerah.
Ia menunduk, mengusap matanya sendiri. Lalu tanpa kata, ia menggenggam tangan Reza, mengeratkannya ke dada. Diam-diam, air matanya jatuh, meninggalkan basah di kulit Reza yang hangat. Malam itu, Reza tak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya. Kata-kata Bu Ayu terus terngiang. Ia tahu wanita itu terjebak, dan ia sendiri pun mulai tersiksa. Antara ingin menyelamatkan Bu Ayu dari jurang kehancuran, atau egois tetap bersamanya, meski hanya dalam bayang-bayang. Pukul 2 dini hari, Reza mengirim pesan. Kalau ibu mau pergi jauh, aku antar. Kita mulai dari nol. Di kota lain, kita bisa kerja apa aja. Yang penting, kita hidup bareng. Pesan itu dibaca, tapi tak dibalas. 2 hari kemudian, Reza tak lagi datang, dan Bu Ayu mulai merasa ada yang hilang. Suaminya memang sudah di rumah, duduk di kursi roda, dan makin sering tersenyum. Anak-anaknya sehat, ceria, dan tak tahu apa-apa, tapi hatinya kosong. Ada lubang besar yang ditinggalkan Reza, dan setiap malam, Bu Ayu menangis dalam diam, memeluk bantal yang tak bisa menggantikan pelukan hangat pemuda itu. Di dapur, ia sering berdiri lama menatap pintu belakang, seolah berharap Reza akan muncul seperti dulu. Tapi pintu itu tetap diam, dan malam-malamnya makin sunyi. Sampai akhirnya, pada suatu siang, Reza datang lagi. Kali ini ia tidak menyelinap, tidak sembunyi. Ia berdiri tegak di depan pintu, mengetuk dengan jari gemetar. Bu Ayu membukakan pintu. Di wajahnya ada keterkejutan dan kerinduan yang tak sempat disembunyikan. Kamu, bisiknya. Aku cuma mau pamit. Wajah Bu Ayu pucat. Maksudmu? Aku mau pergi, keluar kota, cari kerja, biar gak bikin ibu makin repot. Bu Ayu tak menjawab, matanya berkaca-kaca. Kamu lari, aku mundur. Karena aku sayang ibu. Reza memaksa senyum. Tapi matanya tak bisa bohong. Ada luka yang menganga di sana. Boleh peluk sekali aja? Tanyanya pelan. Bu Ayu mengangguk. Dan di depan pintu itu, di siang bolong yang sunyi, mereka saling berpelukan untuk terakhir kalinya. Tak ada ciuman, tak ada desahan, hanya pelukan panjang yang penuh air mata tertahan. Aku gak akan lupa kamu, bisik Bu Ayu. Reza menarik napas panjang. Kalau ibu bahagia, aku juga bahagia. Itu cukup. Seminggu setelah Reza pergi, Bu Ayu mulai tidur lebih nyenyak. Bukan karena ia sudah lupa, tapi karena ia mulai menerima kenyataan bahwa kenikmatan yang mereka bagi adalah salah. Tapi bukan berarti tak berarti. Ia tetap menjalani hari-harinya sebagai istri dan ibu. Tapi kini, setiap kali melihat jendela dapur, setiap kali melihat motor lewat, jantungnya berdebar, mengingat satu nama yang pernah mengubah hidupnya. Dan saat malam turun, saat semua orang tidur, ia kadang masih memejamkan mata, sambil menggenggam sendiri lengannya, membayangkan pelukan hangat Reza. Di punggungnya, Reza, pemuda tetangga, pelipur laranya.